Tak terasa waktu berlalu begitu cepat, dan kita semua sebentar lagi akan menyaksikan perjuangan Indonesia di ronde 4 kualifikasi Piala Dunia, yang mana banyak sekali berita yang menarik untuk kita bahas hari ini. Mulai dari pernyataan mengejutkan FIFA yang mulai menenangkan fans timnas Indonesia soal Erick Thohir, serta fans Irak yang menemukan hal janggal dari keputusan AFC. Jadi fans timnas Indonesia harus tahu nih kabar ini. Tonton videonya hingga selesai ya teman-teman, dan berikut adalah ulasannya. Kabar pertama, FIFA tenangkan fans timnas Indonesia. Sebut Erick Thohir bukan satu-satunya yang punya 2 jabatan. Begini penjelasan lengkapnya. Ya, setelah kemarin ramai soal isu Erick Thohir yang berpeluang melepas jabatan ketum PSSI, akhirnya hari ini terjawab sudah. FIFA dikabarkan resmi merestui rangkap jabatan dari Erick Thohir, yang mana Presiden FIFA juga sudah mengucapkan selamat atas dilantiknya Erick Thohir sebagai Ketua Menpora. Yang berarti sementara ini Erick Thohir akan tetap menjadi Ketua Umum PSSI sekaligus Ketua Menpora. Akan tetapi Erick Thohir mengatakan dirinya tetap menyerahkan semuanya ke FIFA. Jika FIFA memintanya mundur, dia akan mundur, tegas Erick Thohir. Dan berikut pernyataan Erick Thohir dikutip dari Mediascore Indonesia. Kenapa sih senang nanya gitu terus? Kan saya udah jawab, semua ada aturannya. Aturannya. Ya, semua ada aturannya gitu. Ya, kita harus proper black and white-nya. Kalau FIFA bilang Anda mundur, ya mundur, selesai. Gitu dong. Apa udah ada punya calon? Boleh, nggak apa-apa. Kebetulan hari ini masih dipercaya sama FIFA. Ya, jadi ya saya rasa jangan pernah pertanyakan keberpihakan saya kepada olahraga. Erick Thohir sendiri bukan satu-satunya orang di wilayah Asia yang punya 2 jabatan sekaligus. Contohnya Ketua Umum Federasi Sepak Bola Irak, yaitu Adnan Rijal. Juga sama halnya dengan Erick Thohir. Dirinya menjabat sebagai Ketua Menpora dan Ketua Umum Federasi Irak saat ini. Jadi semuanya clear ya teman-teman. Bapak Erick Thohir masih tetap menjadi Ketua Umum PSSI, yang mana ini adalah kabar yang termasuk sangat baik, mengingat timnas Indonesia sebentar lagi akan bersiap bertarung di ronde 4 untuk memperebutkan tiket Piala Dunia. Karena jika sekarang posisi Ketua Umum PSSI berganti, tentunya itu akan memecah fokus timnas Indonesia di ronde 4 nanti. Mengingat Erick Thohir sudah mendiskusikan beberapa aspek untuk ronde 4 nanti. Salah satunya Erick Thohir sudah berencana memilih dan menyewa hotel sendiri saat di Arab Saudi nanti. Semua ini dilakukan Erick Thohir untuk berjaga-jaga. Siapa tahu panitia di sana nantinya mengerjai timnas Indonesia. Karena selama ini timnas Indonesia selalu diberi hotel yang jaraknya sangat jauh dari stadion. Selain itu, Erick Thohir juga menunda beberapa laga BRI Super League, yang seharusnya ada beberapa laga yang berjalan di tanggal 5-8 Oktober. Sekarang akan ditunda, dan dimulai pada tanggal 27 Oktober mendatang. Itu semua dilakukan PSSI dan pengurus Liga, demi memaksimalkan timnas Indonesia di ronde 4 kualifikasi Piala Dunia, mengingat timnas Indonesia berpotensi tanpa latihan jelang menghadapi tuan rumah Arab Saudi 8 Oktober nanti. Kendati demikian, calon lawan timnas Indonesia yaitu Arab Saudi enggan untuk meremehkan timnas Indonesia. Pelatih Arab Saudi mengatakan seperti berikut. Walau Indonesia mempunyai waktu yang paling minim, akan tetapi pemain mereka mayoritas bermain di Eropa, yang mana hal-hal seperti itu tidak akan terlalu berpengaruh. Kami juga sudah sempat mengirim staf ke Indonesia dan Irak saat FIFA Matchday kemarin, yang mana kami sudah menganalisa permainan Irak dan Indonesia. Saat ini kami sangat siap menghadapi Indonesia kali ini, kami ingin menang melawan Indonesia, tegas Hervé Renald dikutip dari media Kapor. Ya, secara kualitas timnas Indonesia memang seharusnya sangat bisa bersaing di ronde 4 nanti. Tinggal bagaimana nanti Patrick Kluivert menjalankan taktik dan strategi terbaiknya. Apalagi saat ini para pemain timnas Indonesia sedang dalam tren positif di klubnya masing-masing. Jadi Patrick Kluivert akan lebih mudah meramu skuad yang ada nantinya. Di sisi lain, fans Irak dan Indonesia sedang ramai memperbincangkan soal pemilihan wasit oleh AFC. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa AFC resmi mengumumkan, wasit asal Kuwait yaitu Abdullah Jamali akan memimpin laga Indonesia versus Arab Saudi, dan wasit asal Cina yaitu Manning akan memimpin laga Indonesia versus Irak. Pemilihan wasit ini sekarang sedang dalam perbincangan oleh fans Irak dan Indonesia. Ada beberapa fans Irak melalui podcast maupun komentar di media sosial menyebut bahwa AFC lagi-lagi terlihat aneh soal memutuskan pemilihan wasit. Fans Irak mengatakan Indonesia mengajukan keberatan soal wasit asal Kuwait di laga Indonesia versus Arab Saudi, akan tetapi AFC mengabaikannya.
Dan justru saat ini, AFC mengabulkan permintaan Indonesia dengan memilih wasit yang netral. Akan tetapi, wasit dari negara netral tersebut dipilih untuk laga Indonesia versus Irak. Sontak fans Irak menyebut keputusan ini cukup aneh, mengingat wasit asal Cina yaitu Ma Ning adalah wasit yang kontroversial saat laga final Piala Asia tahun lalu. Gimana tidak, wasit asal Cina tersebut dianggap sudah merencanakan tuan rumah Qatar agar menjadi juara Piala Asia tahun lalu. Saat itu laga final Piala Asia mempertemukan tuan rumah Qatar versus Yordania, yang mana wasit asal Cina yaitu Ma Ning memberi 3 penalti kontroversial kepada Qatar, yang membuat Qatar menang telak di laga final tersebut dan menjadi juara Piala Asia tahun lalu. Jadi tak heran fans timnas Indonesia dan juga Irak lagi-lagi dibuat keheranan dengan keputusan AFC tersebut. Saat ini fans Irak sedang menunggu pengumuman wasit yang memimpin laga Irak versus Arab Saudi. Jika wasit yang dipilih dari Timur Tengah sama seperti laga Indonesia versus Arab Saudi, maka fans Irak menduga ada hal-hal yang non-teknis yang diusahakan oleh pihak Arab Saudi. Ya, sekali lagi ini hanya sebatas dugaan semata, mengingat sudah bukan hal baru lagi jika AFC selalu mementingkan negara donatur seperti Arab Saudi dan Qatar. Itu bahkan sudah terlihat semenjak dipilihnya Qatar dan Arab Saudi sebagai tuan rumah ronde 4 kualifikasi Piala Dunia. Saat itu bahkan Federasi Sepak Bola Irak, Uni Emirat Arab dan juga Indonesia semuanya mengirim surat protes kepada AFC. Akan tetapi ya seperti itu, AFC tidak menggubrisnya sama sekali. Maka dari itu per hari ini tuntutan AFC dibagi 2 mulai muncul kembali ke publik, mengingat banyak negara yang setuju dengan usulan tersebut. Gimana menurut kalian? Apakah perlu jika AFC dibagi 2 seperti ini? Komen di bawah ya. Ya, terlepas dari hal-hal itu semua, kita sebagai pemain kedua belas harus senantiasa mengawal perjuangan Garuda, karena dukungan dan doa dari kita semua adalah hal yang paling dibutuhkan saat ini. Saat ini, para pemain juga sedang dalam motivasi yang sangat tinggi, bahkan oleh Romanidia sangat berjuang keras untuk sembuh tepat waktu. Jadi semoga bulan depan kita bisa merayakan kelolosan timnas Indonesia ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Harapan itu masih ada. Asa kita untuk mimpi yang menjadi kenyataan ada dikunci oleh Romania dan detik-detik akhir. Sekarang, ya! Indonesia! Indonesia! Secara tercipta! Indonesia pastikan finish di peringkat pertama. Sudah berhasil Ya, semoga video tadi bisa membuat kita semakin semangat mendukung tim nasional sepak bola Indonesia. Semoga kita bisa lolos Piala Dunia ya teman-teman. Semoga info-info tadi bermanfaat, sehat selalu, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.